Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana, NIM A1C22108 dari kelas R002, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan rukun Islam, iman, dan ihsan. Jawabannya adalah yang pertama rukun Islam. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Haji. Yang kedua adalah rukun iman. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Yang ketiga adalah rukun ihsan. 1. Takwa. 2. Tawakal. 3. Ikhlas. Untuk pertanyaan yang kedua adalah bacakan sifat wajib dan mustahil bagi Allah dan Nabi. Jawabannya adalah sifat-sifat Allah. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah: wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang kedua adalah sifat mustahil bagi Allah: adam, hudus, fana, mumatsalatu lil hawadisi, ihtiyaj li ghairi, ta'addud, ajzun, karohah, jahlun, mautun, sumun, umyun, bukmun, ajizan, mukrahan, jahilan, mayitan, asaman, a'ma, abkaman. Sifat-sifat Nabi. Sifat wajib bagi Nabi: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang kedua, sifat mustahil bagi Nabi: kizib, hianat, kitman, baladah. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah bacakan bacaan sholat mayit sampai akhir. Jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazihil mayyitati arba'a takbirati fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Untuk pertanyaan yang keempat, jelaskan apa itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jawabannya adalah
Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan, sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman dan tuntunan hidup. Sehingga akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan atau orang-orang yang mengikuti perilaku Nabi Muhammad dan para sahabat sesuai Al-Quran dan Sunnah. Menurut Syekh Hasim Asy'ari dalam kitab Zidayat Ta'liqat, kelompok ini terhimpun dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai tersebar dan dikenal di seluruh dunia setelah 400 tahun hijrah Nabi. Lebih tepatnya sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya: 1. Akidah Tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang muktabar. Yang kedua adalah akidah fikih, didasarkan pada 8 mazahibul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan Auzi. Yang ketiga adalah akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitik beratkan kepada kemaslahatan. Yang keempat adalah akidah tasawuf. Tasawuf atau tarikat apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan hadis sahabat Nabi yang dipandang benar. Adapun tujuan ilmu akidah untuk umat muslim adalah: 1. Memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kedua, kemerdekaan akal dan pikiran, karena ketika seseorang tidak memiliki akidah, ia akan menyekutukan Allah. Yang ketiga, menenangkan jiwa dan pikiran. Yang keempat, memiliki keteguhan dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang terakhir adalah membangun umat Islam yang kuat, sebab umat yang memiliki akidah kuat akan selalu menegakkan agamanya bila terjadi suatu hal yang tidak diharapkan. Untuk pertanyaan yang kelima, jelaskan apa hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi pada dasarnya ada 2. 1. Menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan pemikiran seluruh ilmu pengetahuan alam. Ini bukan berarti menjadi akidah Islam sebagai sumber segala macam ilmu pengetahuan, melainkan menjadi standar bagi segala ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan, sedangkan yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Yang kedua, menjadikan syariah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Umat Islam boleh memanfaatkan iptek jika telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sebaliknya, jika suatu aspek iptek dan telah diharamkan oleh syariah, maka tidak boleh umat Islam memanfaatkannya walau menghasilkan manfaat sesaat memenuhi kebutuhan manusia.
Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam. Nah, adapun hubungan Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah.